Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ella Rizmindi Anusda, NIM 19033151. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai eee, evaluasi pendidik dan tenaga pendidik dan peran guru dalam evaluasi administrasi pendidik dan tenaga pendidik, di mana pada mata kuliah administrasi pendidikan dan supervisi pendidikan. Yaitu yang pertama adalah evaluasi dan peran guru dalam administrasi pendidikan. Pertama yaitu adalah evaluasi administrasi PTK. Dan yang keduanya itu adalah peran guru dalam administrasi PTK. Yang pertama yaitu adalah evaluasi kinerja atau kerja PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan. Di mana sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu evaluasi. Evaluasi atau penilaian adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data sebagai bahan pengambilan keputusan. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui tingkatan suatu objek yang dievaluasi tersebut. Dalam konteks evaluasi, guru atau tenaga pendidik yang menjadi objek evaluasi ialah guru atau tenaga pendidik tersebut. Nah, evaluasi tersebut menganalisis seberapa besar presentasi kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya. Yaitu pertama, pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 mengatakan bahwa penilaian kinerja guru adalah penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Nah, evaluasi kinerja guru atau tenaga pendidik merupakan sebuah sistem kepangkatan dan jabatannya, yaitu evaluasi kinerja guru atau tenaga pendidik merupakan sebuah sistem pengelolaan kinerja berbasis guru yang dibuat untuk mengevaluasi tingkat kinerja pendidik atau guru secara individu dalam rangka mencapai kinerja sekolah secara maksimal yang berdampak pada peningkatan prestasi peserta didik. Selanjutnya yaitu adalah di dalam melakukan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan ini adalah terdapat tujuan pelaksanaan evaluasi, di mana tujuan pelaksanaan evaluasi ini terdapat ada beberapa buah, yang mana yang pertama adalah meningkatkan tingkat kompetensi seorang guru. Nah, sebagai seorang guru tentu memiliki kinerja yang bagus agar menghasilkan agar pekerjaan yang dilakukannya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, dengan adanya kompetensi di antara guru ini, tentulah setiap guru pasti akan menghasilkan atau melaksanakan tugasnya dengan lebih baik lagi. Nah, selanjutnya yaitu adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja guru dan sekolah. Selanjutnya, menyajikan suatu landasan untuk pengambilan keputusan dan mekanisme pendapatan efektivitas kinerja guru. Selanjutnya adalah menyediakan landasan untuk program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru. Yang kelima adalah menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta mempertahankan sikap-sikap positif dalam mendukung pembelajaran peserta didik untuk mencapai prestasinya. Selanjutnya adalah menyediakan dasar dalam sistem peningkatan promosi karir guru serta bentuk penghargaan lainnya. Selanjutnya yaitu dalam melaksanakan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan ini terdapat yaitu adalah syarat evaluasi tenaga pendidik menurut Marmoah ini dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tenaga pendidik
dibutuhkan adanya rambu-rambu atau konsep evaluasi yang mencakup syarat-syarat evaluasi, prinsip pelaksanaan aspek yang dinilai dalam evaluasi, dan perangkat pelaksanaan evaluasi. Nah, menurut Marmoah, syarat-syarat sistem evaluasi kinerja tenaga pendidik diperlukan untuk memperoleh evaluasi yang benar dan tepat. Nah, syarat-syarat tersebut ada beberapa macam, yaitu pertama adalah valid. Nah, yang valid ini adalah aspek yang dinilai benar-benar mengukur komponen tugas tenaga pendidik dalam melaksanakan pembelajaran, pembimbingan, dan tugas lainnya yang relevan dengan fungsi sekolah. Selanjutnya adalah reliable. Reliable di mana tingkat kepercayaan tinggi bila proses yang dilakukan memberikan hasil yang sama untuk seorang tenaga pendidik. Yang dievaluasi kinerjanya oleh siapapun dan kapanpun. Selanjutnya dalam syarat-syarat evaluasi tenaga pendidik menurut Marmoah ini adalah praktis, dapat dilakukan oleh siapapun dengan mudah, relatif mudah, dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang sama dalam semua kondisi tanpa memerlukan persyaratan tambahan. Selanjutnya yaitu adalah mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan evaluasi. Nah, dalam melakukan evaluasi kinerja atau kerja pendidik atau tenaga kependidikan, terdapat prinsip-prinsip di dalamnya, di mana prinsip-prinsip pelaksanaan evaluasi kinerja tenaga pendidik digunakan agar hasil pelaksanaan dan evaluasi kinerja tenaga pendidik dapat dipertanggungjawabkan. Nah, adapun prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama adalah jika kita lihat berdasarkan ketentuannya, maka evaluasi kinerja pendidik itu harus sesuai dengan prosedur atau aturan-aturan yang sudah ditetapkan atau yang berlaku. Nah, jika kita lihat berdasarkan kinerjanya, maka aspek yang dinilai atau dalam prinsip ini, aspek yang dinilai dalam evaluasi dengan tugas guru atau tenaga pendidik sehari-hari dalam melaksanakan tugasnya atau dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, pembimbingan, dan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Nah, selanjutnya yaitu adalah jika kita lihat prinsipnya berdasarkan dokumen PK Guru, yaitu adalah penilai guru atau tenaga kependidikan atau tenaga pendidik yang dinilai dan unsur lain yang terlibat dalam proses evaluasi kinerja tenaga pendidik harus memahami semua dokumen yang terkait dengan sistem evaluasi kinerja tenaga pendidik. Nah, terutama yang berkaitan dengan pernyataan, kompetensi, dan indikator kinerjanya secara utuh. Sehingga penilai atau guru atau tenaga pendidik dan unsur lain yang terlibat dalam proses evaluasi mengetahui dan memahami tentang aspek yang dinilai dan serta dasar dan kriteria yang digunakan dalam evaluasi tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat adalah prinsip dari pelaksanaan evaluasi yang keempat ini, yaitu dilaksanakan secara konsisten, di mana pelaksanaannya itu dilakukan secara rutin atau biasanya dilakukan setiap di awal tahun dengan penilaian formatif dan di akhir tahun atau penilaian summatif. Nah, evaluasi kinerja tenaga pendidik setidaknya dilakukan 1 tahun sekali pada tiap sekolah dan evaluasi tersebut dilaksanakan oleh kepala sekolah atau oleh panitia yang ditunjuk langsung oleh kepala sekolah untuk melakukan evaluasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah peran guru dalam administrasi PTK. Nah, peran guru dalam administrasi PTK ini dalam administrasi kepegawaian atau lebih difokus kepada guru sebagai pegawai negeri. Pegawai negeri adalah mereka yang selalu memenuhi syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan. Syarat-syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan. Nah, pegawai negeri yang diangkat oleh pejabat
yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lain yang diterapkan berdasarkan suatu perundang-undangan yang berlaku. Nah, seorang atau lebih calon pegawai negeri jika telah melalui rekrutmen guru, rekrutmen guru. Nah, rekrutmen guru ini merupakan satu aktivitas manajemen yang mengupayakan didapatkannya pegawai negeri atau seorang atau lebih calon pegawai negeri yang betul-betul potensial, yang memiliki potensi yang benar-benar bagus dan baik untuk menduduki suatu posisi tertentu atau jabatan untuk melaksanakan tugas tertentu di sebuah lembaga. Nah, adapun peran guru dalam administrasi PTK ini yaitu adalah pertama membuat buku induk pegawai. Nah, yang kedua adalah mempersiapkan ini dia pertama adalah membuat buku induk pegawai. Yang kedua adalah mempersiapkan usul kenaikan pangkat pegawai negeri, pejabat, karpet, dan pegawai serta yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga adalah membuat inventarisasi semua file kepegawaian, baik kepala sekolah, guru, maupun tenaga tata administrasi. Nah, yang keempat, peran guru dalam administrasi PTK adalah membuat laporan rutin kepegawaian, baik itu harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Selanjutnya adalah membuat laporan data sekolah dan pegawai. Kemudian peran guru dalam administrasi PTK ini adalah mencatat tenaga pendidik yang akan mengikuti penataran, dan yang terakhir adalah mempersiapkan surat keputusan kepala sekolah tentang proses KBM, surat tugas, surat kuasa, dan lain-lain. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.